Pemirsa, beragam kebijakan moneter yang diambil negara-negara anggota G20 difokuskan untuk memperbaiki perekonomian global yang saat ini merasakan dampak pahitnya perang Rusia-Ukraina. Kebijakan moneter yang bersifat ahead the curve serta preemptive dinilai sebagai langkah yang tepat yang dilakukan oleh Bank Sentral. Negara-negara anggota G20 menyadari resiko tensi geopolitik dan keamanan yang meningkat seperti perang Rusia dan Ukraina tentu akan berdampak pada kondisi ekonomi global. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budiwaluyo, tensi geopolitik ini memberi dampak pada inflasi dan kesinambungan pemulihan ekonomi global. Terkait kondisi ketidakpastian global, Bank Sentral negara-negara anggota G20 bahkan Bank Sentral seluruh negara di dunia dipastikan memiliki kebijakan yang nyaris sama untuk mencapai pemulihan dan stabilitas perekonomian. Dalam konteks dampak geopolitik ini kepada konteks normalisasi karena inflasi yang meningkat dan ujungnya kepada pemulihannya seberapa ini akan mengalami kendala. Artinya memang konteks sekarang adalah normalisasi kebijakan itu hampir serentak dilakukan oleh banyak negara. Tentunya isunya adalah pilihan instrumen apa yang akan diambil. Karena bisa saja ada satu negara mengedepankan suku bunga, ada negara lain yang mengedepankan mungkin likuiditas dulu, ketimbang harus suku bunga. Ada beberapa poin yang mungkin saya angkat di sini. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh banyak negara, bank sentral, ini sifatnya cenderung menjadi preemptive, cenderung ahead the curve. Artinya mengantisipasi daripada risiko-risiko kemudian yang akan terjadi. Yang kedua adalah memang dari sisi konteks masing-masing negara itu berbeda. Artinya dengan enemy yang sama dihadapi, musuh yang bersama dihadapi adalah musuh masalah inflasi. Tentu ini dinamika yang menjadi penting untuk terus diangkat oleh masing-masing bank sentral dalam melihat permasalahannya di dalam konteks perekonomiannya. Negara-negara G20 di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun ini dipastikan tetap memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Tim TV One mengabarkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta generasi muda untuk memanfaatkan akselerasi transformasi digital yang kini tengah berlangsung. Menurut Menkominfo, kaum muda perlu mempertahankan status keahliannya melalui peningkatan perangkat hard skill. Hal ini untuk mengejar transformasi digital dan perangkat soft skill yang berfokus pada kreativitas dan komunikasi. Presidensi G20 Indonesia menempatkan transformasi berbasis digital sebagai salah satu prioritas. Digital Economy Working Group yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo berfokus pada 3 masalah yang diprioritaskan. Pertama, konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Kedua, keterampilan dan literasi digital. Dan ketiga, arus bebas data dengan aliran data kepercayaan dan lintas batas.